Beberapa waktu lalu, saya ditelepon oleh sebuah nomor yang tidak saya kenal. Saya angkat, dan ternyata seperti dugaan saya, itu adalah sebuah telepon dari telemarketer sebuah bank ternama. Saya nggak tolak ya teleponnya, saya iyahkan. Kenapa? Karena saya sedang ingin belajar dari cara dia menawarkan produknya. Jadi saat beliau memberikan penjelasan secara sopan, saya mendengarkan. Saya mendengarkan penawaran demi penawaran setelah dia meminta waktu khusus untuk menjelaskan. Lalu yang menarik adalah dalam penawaran tersebut dia cukup terampil dan dia cukup lancar karena saya yakin dia membaca skrip. Nah, lalu yang menarik adalah beliau mulai menjelaskan sebuah keuntungan produk berupa asuransi. Ya, beliau menanyakan hal pribadi seperti anak saya berapa, usia saya berapa, lalu beliau menjelaskan keuntungan produknya di mana saya cukup menyisihkan beberapa ratus ribu setiap bulan, tapi saya di cover kalau terjadi sesuatu terhadap saya. Dan yang paling menarik adalah beliau menjanjikan keuntungan uang kembali 100% meskipun saya mengajukan klaim ataupun tidak klaim. Luar biasanya beliau bisa menjelaskan itu kepada saya secara rinci dan secara detail dan secara persuasif sehingga saya bisa membayangkan keuntungan produk yang beliau tawarkan. Jadi produk ini dia bilang kalau Anda keluarkan uang, Anda bisa dapat cover asuransi dan kalaupun tidak diklaim, uang Anda kembali. Kalaupun Anda klaim pun, kita keluar uang Anda utuh. Wah, itulah yang luar biasa. Seperti sebuah penawaran yang disebut Godfather Offer kalau di bukunya Sabri Subi, Sell Like Crazy. Nah, lalu setelah itu, menariknya apa? Beliau tidak mengarahkan saya untuk memberikan pertanyaan yang jawabannya ya atau tidak. Beliau hanya mengarahkan saya untuk memberikan jawaban yang bersifat data seperti usia, pekerjaan, anak saya berapa, nama anak saya siapa. Dan saya tahu jika itu diteruskan itu akan berujung closing. Ya, saya nggak keberatan, tapi saya nggak mau terlalu lama waktu saya digunakan untuk telepon itu. Akhirnya saya menjelaskan bahwa saya tidak akan mengambil apa yang dia tawarkan, yaitu asuransi yang dia tawarkan, dan dia tidak menyerah sampai di situ. Ya, dia memberikan opsi premi lain yang lebih murah. Lalu saya menolak lagi dan akhirnya setelah beberapa percakapan dia menyerah. Ya, kalau saya polos, ya saya kena closing. Kenapa? Orangnya sangat friendly, ramah, sopan, tidak memberikan opsi jawaban tidak, gitu ya. Dan itu saya anggap sebuah teknik hypnoselling yang luar biasa. Dan saya yakin hal itu bisa terjadi karena dia menyiapkan skrip. Dan skrip ini bisa disiapkan oleh atasannya. Ya, dan tidak hanya sebuah skrip, tapi disiapkan juga sebuah plan A dan plan B. Ya, jadi kalau misalkan customer jawab ini, disiapin jawabannya ini. Customer jawab lagi punya objection ini, disiapin lagi jawaban ini. Dan tidak ada opsi tidak. Ya. Dan yang terakhir adalah orang ini memang sudah terbiasa dengan penolakan. Nah, yang saya ingin bagi adalah bagaimana seorang telemarketer bisa memberikan penawaran yang luar biasa dan saya yakin ada hukum Pareto berlaku di situ. Ada sebagian orang yang akhirnya membeli produk atau jasa yang ditawarkan. Kenapa? Karena memang tidak bersifat seperti penawaran direct, tapi beliau mengarahkan, lebih bicara tentang keuntungan dan akhirnya kita dimintakan datanya secara soft dan setelah datanya dapat gitu ya, dia tuliskan semuanya di form elektronik yang dia tulis sambil interview kita, terakhir dia hanya mempertanyakan sesuatu yang sifatnya juga tidak ada jawaban tidak ya, tapi penawarannya pasti berujung, oke baik Pak saya proses ya. Itu yang saya hindari gitu ya. Jadi intinya adalah saya ingin berbagi tentang bagaimana kita sebagai seorang seller, telemarketer harusnya sudah memiliki script. Kalaupun Anda seorang business owner, Anda siapkan script yang bisa digunakan oleh customer service Anda, oleh admin Anda, sehingga mereka tidak kebingungan di saat calon customer memberikan sebuah objection. Anda sudah siapkan plan A, plan B, plan C, dan seterusnya. Dan Anda siapkan juga mental mereka, bagaimana mereka bersikap terhadap customer, cara bahasanya, chattingnya, bahkan sampai smiley yang digunakan. Karena di chatting, mereka tidak menggunakan intonasi seperti telemarketing. Tapi yang terakhir adalah yang paling penting, siapkan admin Anda, customer service Anda, bahkan diri Anda untuk terbiasa akan penolakan. Karena dalam bisnis, apapun itu, penjualan, penolakan akan selalu ada. Tapi di antara sekian banyak yang menolak, insya Allah akan ada yang menerima. Keep fight, teruskan jualan, dan sabar karena semua akan indah pada waktunya.